baik untuk kita, dan akan menambah ilmu pengetahuan untuk kita, terutama dalam kita menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mohon maaf karena pada saat ini toa masjid yang di atas lagi rusak. Jadi kita pakai toa dalam, toa meter dalam. Insya Allah nanti siang akan dibetulin dari BMI Dewan Masjid Indonesia yang biasa menerima toa kita yang di atas. Jadi kami minta kepada jemaah mohon dimaklumi. Marilah kita buka majelis ini dengan bersama-sama membaca umul kita. ila hadratin Nabiyyil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadu rabbi wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha thumma amma ba'du. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Tahirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah di subuh hari Kamis ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Shalawat beriringan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita pada surat Al-Baqarah ayat 43. Maka pada subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-Baqarah ayat 44, Al-Baqarah ayat 45, kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-Baqarah ayat 46 atau 47. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah salat maghrib, jamaah salat subuh Masjid At-Tahirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat 44 di dalam surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan
kepada para pemuka agama Yahudi, para pemuka agama Nasrani, kenapa mereka menyeru orang lain di dalam kebaikan, padahal mereka sendiri lupa dengan diri mereka. Mereka sendiri tidak mengamalkan apa yang mereka ajarkan. Mereka sendiri tidak mengamalkan apa yang mereka sampaikan, mereka dakwahkan kepada jamaah-jamaah mereka. Wa antum tatlunal kitab, padahal mereka senantiasa membaca kitab suci, mengerti kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Afala ta'qilun, tidakkah mereka berakal? Tidakkah kalian berakal? Ayat ini Bapak Ibu memang secara asbabun nuzul turun kepada para pemuka kafir Quraisy, para pemuka orang-orang Yahudi, para pemuka agama Nasrani. Tetapi sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, yang mana Al-Quran ini sesungguhnya ditujukan kepada mereka, maka setiap manusia yang notabene-nya mereka para dai semuanya, para penyeru di dalam kebaikan, bukan hanya ustadz saja penyeru kebaikan, bukan hanya para kiai saja, bukan hanya para asatis atau para habaib saja, tapi setiap manusia sesungguhnya dai. Mereka pengajak, penyeru orang lain di dalam kebaikan. Makanya di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Salah satu penyebab kita menjadi khairu ummah, sebaik-baik umat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di muka bumi, karena kita senantiasa ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kita menyeru orang lain untuk melakukan kebaikan dan menyetop orang lain melakukan kejahatan. Di dalam sebuah hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa balighu anni walau ayat, sampaikanlah atas diriku walaupun hanya satu ayat saja. Yang menyampaikan ini Bapak Ibu bukan hanya para habaib saja, bukan hanya para kiai, para ustaz, tapi setiap kita yang tahu tentang ilmunya pada waktu itu, walaupun hanya satu ayat saja, satu hadis saja, sampaikan ayat dan hadis itu kepada orang lain yang tidak mengerti, yang tidak memahami, sehingga ilmu tadi yang Allah berikan kepada kita, hadis atau sunnah yang Nabi contohkan kepada kita, sampai kepada seluruh manusia, sampai kepada seluruh umat, di perkotaan kah atau di perdesaan kah, orang-orang yang akademisi kah atau orang-orang awam kah, semuanya sampai. Kenapa? Karena amanat untuk menyampaikan ini bukan hanya kepada para kiai, ustadz, habib, tapi ini semua amanat ini diberikan kepada pundak kita masing-masing. Walaupun sekali lagi kita menyampaikan apa yang sudah kita tahu, walaupun tidak secara mendetail. Contoh, kita paham bahwa hukum sholat itu wajib. Ketika orang bertanya kepada kita, kita mampu menjelaskan begini cara sholat itu. Lalu ada orang tidak sholat ketika waktu sholat tiba, atau tidak melakukan sholat pada waktu sholat tersebut akan habis, belum melaksanakan sholat, maka kita tahu itu, jelaskan, pahamkan kepada dirinya bahwa sholat itu wajib. Kalau wajib digawe ke berpahala, ditinggal ke berdosa. Sebelum habis waktunya, sholatlah. Kalau seandainya mereka, Pak, yuk aku nak sholat, cak mana sholat tadi? Nah, setidaknya kita tahu, wuduk dulu kau, lalu tutup auratmu, hadapkan dirimu ke Ka'bah, ke kiblat, lalu angkat kedua tanganmu takbiratul ihram, baca takbir
takbiratul ihram, baca doa iftitah kalau bisa. Kalau tidak baca tinggal tidak apa-apa. Yang penting baca surat Al-Fatihah secara penuh. Setelah itu kalau baca lanjut dengan surat pendek laju, tidak baca juga tidak apa-apa karena itu sunnah. Yang surat pendek dan sunnah, tapi yang menjadi rukun itu hanyalah Al-Fatihah saja. Setelah itu kau ruku, baca ini, iktidal, baca ini, sujud, baca ini, duduk di antara sujud. Itu kita baca jelas ke, itu sudah melaksanakan tugas yang Allah tugaskan kepada kita sebagai seorang dai, sebagai seorang penyeru di dalam kebaikan. Jadi kalau setiap individu mengambil kewajiban ini di dalam dirinya, maka agak sedikit kurang tugas para kiai, tugas para habaib dan ustadz menyampaikan. Kenapa setiap kita juga menyampaikan kepada orang lain walaupun menurut kadar keilmuan kita masing-masing. Nah, Allah Ta'ala mengatakan atamuruna nasa bil birri. Anda menyeru orang lain untuk melakukan kebaikan. Wa tansawna anfusakum, dan kalian lupa dengan diri kalian. Artinya tidak digawe ke apa yang dia ajar. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu tahu isi kitab tersebut, paham dengan isi kitab tersebut, tapi tidak galak ngawekenyo. Afala ta'qilun, bahasa kita manu akal kau. Berakalkah kita? Ada otak anak kita? Itu bahasa kita. Allah mengingatkan kepada kita semua, wabil khusus kepada para duat, para kiai, para habaib, para ustaz, untuk mengamalkan apa yang dia sampaikan. Untuk mengamalkan apa yang dia sampaikan. Kalau seandainya pun amalan tersebut amalan wajib, harus ditunaikan. Tapi kalau amalan tersebut amalan sunnah, dia mampu menunaikannya, amalkan karena dia sudah menyampaikan, tapi itu urusan sunnah. Tapi kalau urusan sunnah tidak mampu dia gawekenyo, maka tidak apa-apa. Dia nyampaikan saja tapi tidak diamalkan. Contoh Pak, contoh. Amalan wajib, seorang penyeru wajib melakukannya. Apa itu? Puasa wajib, sholat wajib, zakat wajib, apalagi ibadah haji kalau dia mampu wajib. Makanya wajib-wajib ini sudah disampaikan oleh ustaz itu wajib menunaikan. Kenapa? Karena ini wajib. Menutup aurat wajib, meninggalkan riba wajib karena itu haram. Kalau dia menyampaikan itu lalu tidak mengamalkan, nah ini menjadi hal yang tidak elok, tidak layak, tidak disukai oleh Allah, karena dia mengatakan sesuatu yang mana yang dia katakan tidak dia kerjakan, atau menyetop sesuatu, melarang sesuatu yang mana sesuatu itu dia kerjakan. Bapak Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makanya di dalam surat As-Saff Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Maka sangat besarlah murka Allah kepada orang yang hanya mampu menyampaikan bertutur kata tapi dia galak ngawikin. Kalau dia mampu, ini kan wajib semuanya. Kalau wajib mau tak mau harus dia kerjakan. Kecuali tadi haji. Ya, kalau haji aku galak Ustaz ngawikin duit aku belum ada. Ya sudah, ajaklah orang untuk berhaji walaupun kita belum pacak berhaji. Kenapa? Karena ada sebabnya kita tidak pergi haji, ada alasannya. Ngapa? Karena kita misalnya belum cukup dana untuk pergi ke Mekah. Tapi sampaikan yang haji itu wajib, sampaikan walaupun kita tidak ngawin itu. Yang kedua, amalan sunnah. Yang mana amalan sunnah ini mampu kita kerjakan, maka kerjakan. Kita tahu sunnah itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Maka ketika kita tahu ini sunnah, kita baca ngawikinnya, tidak digawikin, rugi bagi kita. Maka ketika ini amalan sunnah mampu kita kerjakan. Contoh,
sunnah tapi dikerjakan. Qobliyah ba'diyah sholat kalau ada qobliyah ba'diyahnya. Mobil khusus sholat subuh karena ada khatib ba'diyah subuh, jangan ba'diyah karena ada khatib ba'diyah. Ustaz, kamu sebelum balik sholat dulu, itu sholat ba'diyah bukan? Bukan. Nanti jam-jam 6 lewat kita sholat itu bukan sholat ba'diyah subuh, Pak, bukan. Sholat apa itu? Itu sholat isyraq. Ya, sholat isyraq. Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid lalu berzikir, zikir itu Pak luas, bisa subhanallah, alhamdulillah atau mengikuti pengajian itu zikir sampai tiba waktunya matahari terbit, lalu dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya kata Nabi SAW sama seperti pahala haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna kata Nabi. Ya, 3 kali Nabi mengatakan sempurna, sempurna, sempurna. Haji dan umroh itu sempurna. Jadi kalau kita sekarang tidak baca pergi haji, tidak baca pergi umroh walaupun duit banyak, jangan lupa sholat 2 rakaat setelah sholat subuh plus setelah zikir sampai matahari terbit. Ya. Bukan setelah ba'diyah, setelah sholat subuh. Kalau setelah sholat subuh dah kata ba'diyah subuh. Nah ini sunnah ini. Kita baca ngawikinya gratis, mayar ibu indah. Kerjakan. Kecuali kalau kita dikejar oleh pesawat misalnya. Ustaz, amanah tidak ke bandara sekarang tinggal pesawat, aku sudah alhamdulillah. Karena itu urusan sunnah juga. Tapi kalau dak katik ngejar kita, mayar ibu indah gratis, malah tunjuk pahala haji dan umroh sempurna kata Nabi, kita dak galak. Wabil khusus mohon maaf saya misalnya dah galak. Nah yang cak ini dipertanyakan, awak kau ngajak aku dah galak. Kalau bapak ibu dah galak, wajib apa? Diajak. Ayo Pak kita sembahyang. Kamu dah galak sudah. Tapi dah ada aku ngajak sembahyang, Pak kita sembahyang. Bapak sembahyang, aku lagi baik. Amat itu dah cocok. Itu dah cocok. Nah jadi amalan wajib harus dikerjakan. Amalan sunnah yang mampu dikerjakan, kerjakan. Ada satu amalan sunnah yang tak mampu dikerjakan oleh si dai tadi, maka tidak wajib dia melaksanakan. Apa itu? Contoh poligami. Nah, poligami sunnah poligami, tapi ustaz tidak baca. Kata izin, belum keluar. Jadi jangan kamu tuntut ustaz ngomong fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. Nikahilah para wanita 2, 3, 4. Lalu ustaz dapat sikap baca ngomong baik. Yang cak ini lain Pak, yang cak ini lain. Yang cak ini lain. Ketika ustaz ngajak, ayo kita bangun masjid. Di dalam hadis Nabi mengatakan bersabda, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan bil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia ya karena Allah, maka Allah akan bangunkan dia rumah di dalam istana di dalam surga. Ustaz dah bangun masjid belum? Belum, aku belum punya duit. Tunggu aku berduit baru. Amat sekarang belum. Kenapa? Karena itu urusan sunnah. Kalau bisa digawe ke, tidak baca digawe ke, sunnah. Namanya sunnah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jadi 3 amal ini, amalan wajib harus ditunaikan oleh para dai. Amalan sunnah baca digawe ke, karena rugi dan ngawe ke. Yang ketiga, amalan sunnah yang belum baca digawe ke, ini dimaafkan. Ngapa? Karena memang dia belum baca ngawikinya. Cuman pacak ngomong baik. Contoh, dulu Pak, saya sebelum menikah sering aku naik pojok panggung membahas tentang hikmah pernikahan. Padahal aku masih bujang dulu. Sekarang enggak lagi Pak, dah tim lagi sekarang. Dulu, ketika saya masih bujang lah naik turun panggung untuk membahas tentang hikmah pernikahan. Untungnya jamaah ada kati bertanya Ustaz nikah. Untungnya Pak tak kati jamaah yang bertanya Ustaz nikah belum. Untungnya. Tapi kalau ada jamaah yang bertanya Ustaz nikah belum, misalnya pada waktu aku bilang belum, ayo Ustaz baca ngomong baik. Kita bilang
beli ini bukan cak beli kaca. Kita galak sama betinanya nolak, apa mana? Betinanya nolak, apa mana? Dukun tertindak lah, itulah lain lagi ceritanya amalan dukun tertindak. Jadi, atamuruna nasa bil birri, kenapa engkau menyampaikan, mengajak orang lain di dalam kebaikan, wa tansawna anfusakum, kamu lupa dengan diri kalian dewi. Wa antum tatlunal kitab, padahal kamu membaca kitab suci, tahu hukumnya ini, tahu hukum itu, tapi tidak galak ngawekenyo, afala ta'qilun, mana tak kamu, kata Allah Ta'ala. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berakal? Bapak Ibu, bukan artinya kita dakwah, kalau mah itu tak usah berdakwah. Takut aku belum mengawekenyo, jadi aku tidak galak berdakwah. Kan banyak orang yang begitu, tidak galak nyampe ke sesuatu kepada orang dengan alasan dia belum ngawekenyo. Lah salah, dua itu salahnya untuk dia. Dua dosa. Dia lah tahu tidak galak ngajak, dia tahu tidak galak ngawekenyo. Berdosa dua kali. Berdosa dua kali. Jadi ini artinya Allah perintahkan kita untuk mengajak orang lain, berdakwah sekaligus amalkan semampumu apa yang telah engkau ajarkan. Karena Nabi mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Ingat Pak, kemampuan kita hanya Allah yang tahu sesungguhnya. Jangan sampai kita Pak sholat subuh jamaah dulu, ayah belum mampu Ustaz. Allah tahu kau mampu, dasar kau yang tak galak, pura-pura. Makanya Allah Ta'ala, Nabi SAW mengatakan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Artinya Bapak Ibu, kalau kamu nak sholat tahajud, bacanya cuma 2 rakaat baik tahajud. Tidak baca 4 2 baik, tidak baca 6 4 baik, tidak baca 8 6 baik, tidak baca 10 ya 8 baik. Itu fattaqullaha mastata'tum. Bukan artinya ditinggalkan semua yang menurut dia tak mampu, padahal Allah Maha tahu kalau dia mampu untuk menunaikannya. Afala ta'qilun, tidakkah kita memiliki akal? Bapak Ibu, suatu ketika di malam Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersama Jibril ini, ya, Nabi melihat ada seseorang yang mulutnya digunting menggunakan gunting dari api neraka. Mulutnya dan lidahnya digunting menggunakan gunting yang terbuat dari api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, Jibril, apa dia gawe wong itu dulu sehingga dia ni digunting mulut dengan lidahnya pakai gunting yang terbuat dari api neraka. Jibril mengatakan zalika khutba'u ummatika, itu adalah dulu para orang-orang yang galak ngomong berkhutbah di depan umatmu tapi tidak ngawekennya. Nah ini mohon maaf Pak, ini hadis ini tertuju juga ke aku. Jangan-jangan baca ngomong baik tapi tidak ngamal ke apa yang dia omong. Dzalika khutba'u ummatika, orang-orang itu adalah dulu para singa-singa mimbar, para khatib-khatib yang cuma baca ngomong tapi tidak nyampe dia. Mohon maaf Pak, sekarang banyak yang cerita mohon maaf sekarang. Ya. Dan ini introspeksi juga buat saya pribadi. Banyak yang cerita baca khutbah baik, dia tidak tahu nak ngomong apa, bila perlu buka internet, print, bila perlu kata yang penting aku khutbah, balik khutbah dapat upload. Mohon maaf, itu banyak yang seperti itu. Banyak yang seperti itu. Ketika ditanya, nah di pucuk mimbar cuman baca baik hadirin jamaah sholat Jumat yang mulia, dibaca pas terbenci apa dia benar dibaca tidak terjadi salah. Misalnya jamaah bertanya habis sudah itu habis sholat Jumat itu apa nih? Nah aku juga tidak tahu, cuman ngaco dia baik. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka saya terus terang Pak, pribadi saya lebih baik saya menyampaikan sesuatu yang standar, tapi sesuatu itu bisa diamalkan oleh jamaah dan aku juga sudah ngamalkan, dibandingkan aku ngomong jauh dia tapi jamaah susah ngawekennya, aku juga belum ngawekennya.
menjaga sholat 5 waktu, apalagi yang cak itu kan jamaah baca ngawikenyo, aku juga gawe ke apa yang aku sampaikan. Jangan sampai ngomong tentang hal yang luar biasa. Tentang luar biasa kita nak tergawe, jamaah juga cuman pacarnya terbenjo ngawe ke juga indah. Ngapu ini gara-gara Google. Buka Google materi khutbah Jumat 2021. Enter. Ini bagus. Eksistensi. Dia udah tahu apa arti eksistensi. Ini bagus nih. Eksistensi iman di dalam amal perbuatan. Bagus nih, bagus. Di print juga, sudah di print, dibacanya ketika khatib dia tahu eksistensinya, kuatinya udah tertib. Pokoknya baca lah Lebih parah lagi, mohon maaf ini sekali lagi ini muhasabah untuk saya pribadi. Lebih parah lagi ketika disuruh baca Quran, dalil dibaca Qurannya terbeletot-beletot, yang panjang dipendek tuh, yang pendek dipanjang tuh. Dibaca ke hadis, tidak tahu hadis apa yang dibacanya. La haula wala quwwata illa billah. Saya Pak, ketika mendengarkan khatib, saya jadi jamaah misalnya, mendengarkan khatib yang membaca ayat begitu, membaca hadis begitu, nggak tahu kemana arahnya dia baca. Terus terang saja Pak, saya pribadi malu kepada diri saya sendiri. Ya Allah, mungkin aku cari itu. Ini Allah menampakkan orang lain di hadapan saya seperti ini. Mungkin saya juga begitu di tengah-tengah, di mata orang-orang banyak atau di mata jamaah ketika saya menyampaikan khutbah tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun, kata Allah. Apakah engkau menyampaikan kebaikan, ngajak orang melakukan kebaikan, kau dewa tidak ngawikinnya, padahal kau baca Quran, kau baca hadis, mana otak kau, kata Allah, mana akal pikiran kau? Anda memiliki akal atau tidak? Ini bukan kata orang, ini kata Allah Ta'ala menyinggung kita semuanya. Makanya Bapak Ibu, jangan sampai na'udzubillah, tugas sebagai dai itu mulia. Tapi mohon maaf sekali kadang setan pintar sekali bermain di dalam di dalam niat-niat pada para ustaz, para kiai, para habaib, para pendakwah ini kadang pintar sekali bermain setan di dalam otaknya, di dalam otak. Apalagi betul-betul di dalam TV juga mengatakan bahwa ustaz-ustaz ternama masa tarik, mohon maaf. Yang ini aku la haula wala quwwata illa billah, sedih gitu Pak, sedih. Makanya terus terang saja, ini buka-bukaan baik gitu nih. Jamaah ngasih seberapa pun diterima, jangan sampai ini kecil, dosa lagi masuk, berhenti. Banyak yang kayak itu Pak. Awal-awalnya semangatnya datang, kironya besar mungkin isi. Tahu-tahu sekian, berhenti, bulan depan tidak masuk lagi. Banyak yang cukup, mohon maaf saya katakan, banyak yang cek. Nah yang cek ini hati-hati. Kenapa? Karena dia sudah pasang tarik cek ini, seakan-akan ikhlasnya hilang. Kalaupun ikhlasnya hilang, ikhlasnya kurang, begitu. Ikhlasnya kurang. Ada jamaah yang ada pengajian yang sekali duduk, mohon maaf nih Pak, sekebat. Sekali duduk sekebat. Atau Bapak Ibu sekebat? Sejuta. Ya. Sebatang. Ya. Ada sekali duduk 500, ada sekali duduk mohon maaf munjuk 50. Ada cuma munjuk bensin deh, kira-kira berapa lah bensin Ustaz itu datangnya. Ustaz itu datang ke mobil dari situ ke situ, cuma 3 liter. 3 liter 3 kali 7.850. Semua itu. Bismillah. Kita tunjuk bela sudah terima kasih. Tidak tunjuk itulah tugas aku. Tidak tunjuk itulah tugas kita sebagai seorang dai, sebagai penyeru kebaikan. Jangan sampai kita datang karena ada ini besar lokanya, mesinnya besar dan lain sebagainya. Lalu datang, rajin datang ketika tunjuk kecil, bahkan tak tunjuk sama sekali, lalu di blacklist. Tak usah datang lagi, situ berhenti. Yang ini mohon maaf, ini menghilangkan keikhlasan Ustaz, dan setan pintar sekali bermain di dalam hal tersebut. Ya.
Banyaklah pikirannya, oh ya anak aku ini nak susu, bini aku nak makan, tak niat dia nak tunjuk. Misalnya itu, ini setan pacak yang bermain seperti itu. Tapi sebenarnya hakikatnya adalah kita sebagai seorang dai sampaikan apa yang Anda tahu, dikasih alhamdulillah, tidak dikasih sudah, itu memang tugas kita. Nak cak mana lain? Masalah rezeki Allah Subhanahu wa taala ya. Allah Ta'ala yang menjaminnya. Mohon maaf Pak, Allah menjamin semuanya. Walaupun kita dah kati sama sekali pendapatan, Allah menjamin rezeki kita, rezeki istri kita, rezeki anak kita. Maka ikhlaskan karena Allah. Nak berapa bedonjok sudah, tidak donjok pun tak apa. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Masuk pada ayat selanjutnya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah, mintalah kepada Allah pertolongan untuk menjalani kehidupan dunia dengan baik dan mendapatkan kehidupan akhirat dengan mulia. Minta kepada Allah dengan cara bis-sabri was-shalah. Dua ini Allah berikan kita kunci. Kalau nak sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat masuk surga. Dua ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepada Allah pertolongan, karena yang cuman pacak nolong kita hanya Allah Ta'ala. Wong lain kalau dia pacak nolong kita itu pun karena Allah yang menggerakkannya. Siapapun itu. Ayahku nak minjam duit sama si fulan, nak minjam duit sama si fulan, datanglah dia ke rumah si fulan nak minjam duit. Allah menggerakkan si fulan untuk menerima alasannya. Berapa kau nak minjam? 100.000 Pak. Nah ini 100. Kalau Allah tidak menggerakkannya, tak ganti Pak, siapa yang pacak nolong kita? Maka wasta'inu, mintalah pertolongan kepada Allah bis-sabri, dengan cara sabar, was-shalah, salat. Sabr ini, sabrun ini banyak Pak tafsirannya. Pertama, para ulama tafsir di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan sabar di sini adalah puasa. As-sabru bimakna shaumu. Sabar artinya puasa. Kenapa? Karena bulan puasa disebut dengan syahrus sabri, bulannya sabar. Ya, ada sebagian mufassir mentafsirkan sabar dimaksud di sini adalah puasa. Makanya as-sabri was-shalah, puasa dan sholat menurut sebagian ulama tafsir. Ada lagi yang mengatakan bahwa sabar itu betul-betul sabar. Dan juga bisa dimaknai dengan puasa, karena puasa juga bersabar, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa kita. Jadi yang paling luas maknanya yang ini, sabar artinya sabar, dan sabar ini Pak ada dua lagi maknanya. Jadi sabar ada dua arti, pertama puasa, yang kedua sabar. Sabar ini ada dua lagi maknanya. Apa makna dari sabar tersebut? Makna pertama adalah sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedua, sabar di dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya ini Ustaz? Sabar ini pertama sabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Contoh. Lagi lemah-lemahnya gitu, dengarkan azan subuh, bangun gitu. Kita tinggalkan kenikmatan tidur malam tersebut. Bersabar kita walaupun ngantuk, sabar terbaik. Apa ini? Untuk ketaatan kepada Allah, untuk melaksanakan sholat subuh. Ini sabar di dalam ketaatan. Walaupun capek minta ampun, walaupun dia lapar, dahaga, tapi ini perintah Allah, dia gawe ke puasa Pak. Ini sabar di dalam ketaatan. Ada yang kedua, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Di depan mata ada duit. Yang mana duit itu? Bukan duit kita. Jengok kiri kanan tak kan yang masa kita. CCTV kan dia. Ada sini ada. Jangan kamu nak mulai ke Ibang Ado pertama CCTV ada. Jelas CCTV.
ini sebulan makan gratis. Makan gratis sebulan. Kita berpikir, astagfirullah, ini bukan duit aku. Ngapu nak ku ambil duit ini. Ditinggalkannya Pak, walaupun berat sekali. Setan berperang sama malaikat dalam tubuh kita ini. Ambillah kata setan, jangan. Ambillah kata setan, kata malaikat, jangan. Akhirnya kita tinggalkan. Dah, karena itu bukan duit aku. Nak sebanyak apa duit ku tinggalkan, jangan pernah ku ambil. Sudah melangkah 10 langkah, noleh lagi ke belakang. Belum diambil uang. Berpikir lagi dia. Yang ini sabar Pak, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang bertakwa ini selalu pasti diuji, Pak. Selalu diuji. Orang bertakwa selalu diuji. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa apakah kalian mengira bahwa kalian dibiarkan saja mengucapkan beriman kepada Allah sedangkan kalian belum diuji terlebih dahulu? Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya kehidupan kita ini pasti penuh dengan ujian. Apalagi orang yang beriman, orang yang bertakwa, untuk betul-betul mengatakan bahwa dia iman pakam dan takwanya pakam harus diuji terlebih dahulu. Harus diuji. Dan ujian ini Pak dari dua ini. Bisa ujian perintah, digawe kedak perintah tadi, atau ujian larangan, dia tinggal ke pindah larangan tadi. Maka perlu kita bersabar di dalam menjalankan ketaatan dan perlu kita bersabar di dalam meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu kunci pertama. Kunci kedua as-shalah, wasta'inu bis-sabri, sudah, was-shalah, sekarang sholat. Sholat juga menjadi anak kunci kalau ingin mendapatkan kehidupan dunia yang bahagia dan kehidupan akhirat yang bahagia. Sholat. Sholat yang paling pakam adalah sholat wajib. Agak sunnah, agak tahiyatul masjidnya, agak sholat tahajudnya, agak sholat duhanya dan lain-lain. Agak yang penting sholat wajib dulu. Kalau yang lain ditinggalkan tidak berdosa, tapi kalau wajib ini kamu tinggalkan berdosa. Dari asarnya, maghribnya, isya'nya, subuh dan zuhurnya wajib ini digawe. Ustaz, aku baca berjamaah, alhamdulillah ada mendapatkan 27 kebaikan. Ustaz, aku belum baca amanat jamaah, amanat dewek-dewek jadi. Alhamdulillah, jadilah dulu. Itu awal yang bagus. Dapat satu kebaikan. Mudah-mudahan satu nanti tergerak hatinya untuk pergi ke masjid sholat jamaah. Tapi jadilah. Yang penting 5 sholat tadi jangan ditinggalkan. Ustaz, badan aku nih kotor, becaknya, baju aku kotor, cara aku berjualan Ustaz di pasar. Pak, Ibu, walaupun kotor baju kita, badan kita kotor, kalau tidak najis sholatlah. Kalau tidak najis sholatlah. Ini bau badan Ustaz, badan aku ini bau. Ngaku aku nih jualan ikan. Ikan bukanlah najis. Ikan tidaklah najis. Walaupun amis badan kamu, sholat. Sholat karena badan kita tidak najis. Pakaian kita tidak najis. Dan lebih-lebih pakar kalau ada orang seperti ini Pak, dia tahu kalau ini bakalan kotor baju aku, dia bawa baju cadangan. Nah ini apakah ini? Dia tahan bawa baju cadangan, bawa sarung cadangan. Kenapa? Karena memang aku tahu celana aku ini tidak najis, tapi tidak bau, tidak lemak, kotor. Memang baju aku ini catnya tidak najis, tapi tidak lemak kalau ngadap Tuhan, ngadap camat lagi kalau ini malu, apalagi ngadap Tuhan. Bagus, itu lebih bagus. Tapi kalau gara-gara alasan baju aku kotor, Ustaz, tubuh aku kotor, selagi tidak najis, bismillah, tunaikan sholatmu karena sholat ini wajib. Sholat ini wajib. Agak lah Ustaz, tunggu aku datang ke rumah jam 8 agak baru sholat subuh. Itu kan sholat subuh jam 8. Lalu duha itu. Ya, jadi jangan agak lah Ustaz, sudah
sudah sepi pasar, tidak lagi jam 8 sampai di rumah baru sholat subuh. Nah, yang ini asli. Ya. Telah jadi nabi baru dia. Menjadi nabi baru. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, sholat ini menjadi anak kunci. Kalau sudah bisa sholat wajibnya, sholat sunnatnya digawikan. Kenapa? Karena mohon maaf saya katakan Pak, sholat wajib yang kita gawikan ini belum tentu sempurna. Belum tentu sempurna. Jadi untuk menutupi kekurangan sholat wajib kita, makanya ditutupi dengan pahala sholat sunnah. Jangan sampai di akhirat lagi kita nyangkau sudah sempurna sholat wajib kita, rupanya di mana-mana ada kesalahan, di mana-mana ada kekurangan. Sholat sunat kita juga ada ganti. Nah yang mana nak nutupinya, nak nampalnya, nak nempulnya itu dari mana? Dak ganti. Makanya kalau sudah sholat wajib kita usahakan bagus, maka jangan lupa sholat sunnah untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada sholat wajib yang kita kerjakan. Betul kita tidak mau sholat wajib kita kurang, tidak mau kita sholat wajib kita tidak sempurna. Tapi kita kan tidak tahu sempurnanya apa tidaknya, ya ada kekurangan atau tidak, maka persiapkan untuk cadangan menutupi kekurangan. Contoh Pak, itu sudah tambah-tambahan. Aku nak ke Jakarta, pesawatnya sekian, anggap beda pesawat naik mobilnya 400.000 balik PP 800.000, di sana naik gojek ini naik 300.000, jadi 1.100.000, belum lagi makannya, tersepak di es cendolnya dan lain-lain 1.500.000 disiapkan. Ini jangan habis ini untuk ke Jakarta PP 1.500.000. Nah, belum lagi oleh-oleh, anggap 1.500.000. Lalu kita katakan, dak kado ya aku bawa cuma 1.500.000. Aku takut kurang, aman kurang agak laju tak sampai balik Lembang lagi ya Bu. Laju jadi gambel di Tanah Abang gitu. Ya. Jadi bagaimana? Kita siapkan lebih dari 1.500.000. Kenapa? Agar supaya kita yakin insya Allah dicukup. Yang wajib 1.500.000. Tapi kita nyiapin juga yang lain supaya kalau 1.500.000 tadi tidak kurang, ya maka ada dari yang lain untuk menutupi kekurangan kita tadi. Karena wajib ini, sholat ini wajib Pak, maka harus kita siapkan cadangan kalau itu kurang. Kenapa Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumil qiyamah shalah. Amalan pertama sekali dihisab oleh Allah nanti di akhirat adalah sholatnya. Kalau sholatnya bagus galau-galau. Kalau sholatnya buruk, dianggap buruk galau-galau. Pas terpecik kita tidak ngatip sholat sunnah, wajib kita sodorkan ini sholat wajib aku. Ditimbang oleh Allah banyak kurangnya dibandingkan sempurnanya, dakatin juga yang pacak nampalnya. Lalu kira-kira makmano dengan amal yang lain, dianggap rusak amalan yang lainnya kalau sholatnya rusak. Tapi ketika ditimbang amalan sholat wajibnya, wah ini pecahnya kurang, banyak kurangnya. Ada sholat sunnah, ada. Datanginya lah sholat qobliyah ba'diyahnya, didatanginya sholat tahiyatul masjidnya, didatangi sholat duhanya, didatangi pahala sholat malamnya, didatangi sholat tarawihnya, segala sholat sunnah didatangi, lalu dimasuk ke dacing, tinggal, ayo jadilah cukup, jadilah, lah panas ini. Kalau dacing panas sudah cukup itu. Maka tadinya kurang sholat wajib kita disempurnakan dengan sholat sunnah, maka jadi cukup. Ya, alhamdulillah. Nah inilah fungsi sholat sunnah. Jadi jangan cuma wajib baik kita tunaikan, sunnah kita tinggalkan. Ya, tapi kalau baru mulai wajib menjadilah dulu, sunnah akhir belakangan. Tapi kalau sudah selesai wajibnya, maka jangan lupakan sunnahnya. Bapak Ibu, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka mintalah kepada Allah pertolongan agar supaya mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, bahagia dunia bahagia akhirat dengan cara bis-sabri, sabar menunaikan perintah Allah, sabar menjalankan atau meninggalkan larangan Allah, lalu sholat dia, wabil khusus sholat 5 waktu, maka insya Allah Allah Ta'ala mengatakan akan sukses dunia dan akhiratnya.
Bapak Ibu, cuma tadi kesuksesan hakiki itu hanya Allah yang mampu menakarnya. Berapa banyak orang yang sabarlah sabar, sholatlah sholat, tapi kita jengok miskin gitu. Pak, kita katakan miskin itu tidaklah menjadi ukuran sukses dunia, atau kaya seseorang tidaklah menjadi ukuran sukses dunia. Kenapa? Karena banyak orang kaya, Pak, kaya duitnya banyak, tapi di dalam rumahnya penuh dengan kesedihan, tangisan dan lain-lain, tidak bahagia, tidak tenang. Padahal duitnya banyak. Banyak juga uang miskin, duit dak ganti, rumah ngontrak, tapi di dalam rumahnya penuh dengan kebahagiaan. Canda tawa anak istrinya, anak istri yang soleh soleha. Ini menyenangkan hati, walaupun duit dak ganti tapi senang. Nah inilah bahagia, inilah sukses. Senang dulu Pak, senang dulu. Walaupun orang mengatakan saudara ustaz dak kedapat senang sama dak ganti duit. Ya, bisa kita katakan memang salah satu penyebab kebahagiaan itu adalah uang, tapi bukan uang segalanya. Bukan uang segalanya. Karena banyak orang sekarang ini Pak pikirannya duitlah segalanya yang membuat kita bahagia. Kalau ganti duit susah itu. Pak, kalau masalah susah dan susah, Nabi SAW berduit tak kira-kira. Tidak. Nabi balik dari sholat subuh. Cak itu balik dari sholat subuh ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai di rumah Aisyah, Nabi bertanya, Aisyah, ada sarapan tak kita? Ada sarapan tak kita? Apa kata Aisyah? Dak kanti sarapan kita, ada baju putih. Kata Nabi, kalau nak itu aku puasa ya. Ini Nabi Pak. Kalau ada duit waktu itu langsung dia juga ke kain Aisyah. Kau pergi ke pasar, beli kurma, beli apa. Ini duit aku nak makan. Tapi karena tak ganti apa-apa Pak, duit tak ganti, makanan tak ganti, nanya ke bininya, Aisyah ada makanan tak aku nak nak sarapan, tak ganti apa-apa yang baca kita makan. Kata Nabi, sudah kalau itu aku puasa. Nabi bahagia, dunia bahagia, akhirat bahagia. Walaupun duit Nabi tak ganti, tapi Nabi berbahagia. Kalau memang seandainya bahagia dunia tergantung karena duitnya, pastilah Nabi Muhammad angkat tangan. Ya Allah, jadikan setiap gunung yang ada di Mekah, jadikan setiap gunung yang ada di Madinah jadi emas kalau kami nak berduit, kami nak bahagia dunia. Tapi tidak. Nabi tidak melakukan itu. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan kepada umatnya bahwa kebahagiaan dunia tidaklah diukur dari banyak atau sedikitnya harta seseorang. Bahkan Nabi seakan-akan mengancam, tanda kutip Pak, seakan-akan mengancam. Nabi mengatakan, aku akan dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Jadi kalau nak sama Nabi, miskin dulu kamu. Ustaz, aku kaya, miskinkan dirimu. Berikan hartamu kepada Allah, bangunkan masjid. Ustaz, bukankah kalau kita sedekah nambah lagi? Ketika nambah lagi, unjuk lagi. Datang lagi, unjuk lagi. Sampai pas kita mati, tak kasih apa-apa yang baca kita wariskan kepada anak-anak kita. Nah itu supaya kita dibangkitkan bersama Nabi SAW. Dan Nabi mengatakan bahwa orang miskin adalah orang yang pertama sekali masuk ke dalam surga. Lebih duluan masuk surga dibandingkan orang kaya. Ngapa? Karena miskin ini Pak, dia udah kaki yang harus diteliti, ya, diperiksa. Kalau ada tanah, ada kaki mereka kampung tanah. Rumah juga ada kaki. Aku ngontrak rumah, lah sudah bayar 2 bulan. Apalagi mobil dah ganti. Aku kalau ada gede dah ganti, ya sudah dah ganti berarti kepala masuklah surga. Tapi kalau orang kaya Pak, dibuka listnya, kalau ada tanah banyak tanah, sebidang 2 bidang, 100 bidang. 100 bidang. Bidang pertama kau dapat dari mana? Dari duit mana? Kau beli dari mana? Itu sudah selesai bidang pertama, bidang kedua, bidang ketiga, bidang sampai bidang 100. Sudah habis tanah, kau punya rumah. Punya berapa rumah? 4. Bini kau 4 tidak sih. Yang sah. 4 rumah kau, 4 rumah. Kau buat dari mana? Duit dari mana? Dicari kalau itu. Apa kira-kira lama masuk surga? Uang miskin lah sudah nyantai bertemu dengan
dengan bidadari, minum dari sungai-sungai, terbuat dari susu, terbuat dari madu, terbuat dari khamar. Kita masih di sidang, Pak. La haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu, kebahagiaan bukanlah diukur dari kekayaan seseorang, tidaklah diukur dari tingginya jabatan seseorang, tapi kebahagiaan itu diukur kau taat apa tidak dengan Allah. Kalau kita taat, hati kita walaupun sempit menjadi luas, walaupun kita kaya, kalau tidak taat kepada Allah, hati yang sempit menjadi sempit lagi. Maka sudah, walaupun tadi Islam mengajarkan kita untuk mendapatkan kedua-duanya. Bisa kau dapat harta, kejarlah harta. Kata dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Anda akan dapatkan di akhirat, tapi jangan lupakan duniamu. Kalau memang butuh duit, sudah cari. Jangan kalau sudah ini ada usah lagi kita jualan, tidak usah lagi kita nyari duit. Pokoknya di masjid deh, salah pula. Boleh nyari duit, tapi tadi yang halal-halal baik. Tiba waktunya sholat-sholat, tiba waktunya sedekah-sedekah. Nah yang itu ya, seimbang, balance antara dunia dan akhirat. Saya kira itu saja di subuh ini yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang nak bertanya dia tulis, silakan. Silakan. Apa? Rukun-rukun sholat. Baik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Seperti mana kita ketahui bahwa rukun itu ditinggalkan tidak sah sholat kita. Ditinggalkan tidak sah. Beda kalau wajib. Kalau wajib ditinggalkan, maka kita berdosa lalu dicukupkan dengan sujud sahwi. Begini, rukun sholat pertama adalah takbiratul ihram. Ya, itu rukun sholat, takbiratul ihram. Kalau wudhu dan lain-lain itu sudah di luar sholat ya. Di luar sholat, takbiratul ihram. Yang kedua, menghadap ke kiblat. Tidak baca dan menghadap sembarangan kita. Apalagi kalau kita tahu. Yang ketiga, membaca membaca surat Al-Fatihah. Karena Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Dakati sholat seseorang, tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak baca surat Al-Fatihah. Selanjutnya, berdiri ketika dia mampu. Ketika waktu ruku dia ruku, tidak sujud, duduk di antara dua sujud kembali, tahiyat, salam. Itu adalah harus ditunaikan. Kalau tidak, aku tidak perlu sembahyang, aku tidak perlu ruku, tidak galak aku ruku. Tidak sah sholat kamu. Tidak sah sholat kamu. Maka berdiri menghadap kiblat. Lalu takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah. Selanjutnya adalah ruku, i'tidal, sujud, tahiyat. Itu adalah mau tak mau harus ditunaikan, karena itu menjadi keharusan ketika kita sholat. Kalau tidak ditunaikan, maka itu menjadi menjadi sholat kita tidak sah atau batal. Adapun kewajiban, kalau kewajiban salah satunya paling sering kita lupakan, membaca Allahu Akbar setiap perpindahan rukun tadi. Jangan Bapak Ibu tinggalkan mengucapkan Allahu Akbar walaupun kita jadi makmum. Contoh, kata imam Allahu Akbar ketika rukuk. Kita sebelum rukuk juga Allahu Akbar. Jangan sampai dengar ke imam Allahu Akbar sudah kita biar baik tinggal rukuk. Kata imam sami Allahu liman hamidah, kita angkat tangan kita tanpa ngomong apa-apa. Kenapa? Itu wajib diucapkan ya Allahu Akbar, sami Rabbana walakal hamdu, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Itu tunaikan, itu Pak, ucapkan zikir setiap perpindahan rukun tadi. Dan kapan pasnya mengucapkan Allahu Akbar tadi? Pasnya mengucapkan Allahu Akbar tadi setelah kita bergerak dari rukun yang kita lakukan dan sebelum sampai ke rukun selanjutnya. Jadi bukan dalam tegak Allahu Akbar sudah baru ruku, tidak, salah. Jadi ketika kita Allahu Akbar ruku ini, ketika proses ruku kita sudah mengucapkan Allahu Akbar. Ketika kita proses nak tegak i'tidal, kita sudah menyebutkan sami Allahu liman hamidah. Jangan sampai pas lagi ruku masih kita langsung kita ngomong sami Allahu liman hamidah. Habis sami Allahu liman hamidah baru tegak, ini salah. Atau ketika dia langsung tegak
ini lah tegak sami Allahu liman hamidah salah. Jadi kapan pasnya adalah ketika perjalanan antara kita mulai nak tegak, itu sudah ngomong sami Allahu liman hamidah karena perpindahan ini sampai berdiri sami Allahu liman hamidah. Jadi saya kira wallahu a'lam. Yang lain. Silakan. Syarat sah sholat, Masya Allah, itu mirip-mirip tadi ya. Syarat sah sholat pertama dia harus wudu, karena walaupun rukun wajib sunnah sholat dia tunaikan, kalau tidak kaki wudu tidak sah. Karena ini syarat sahnya sholat. Yang kedua, menutup aurat. Menutup aurat adalah salah satu syarat sahnya sholat kita. Makanya hati-hati orang yang, mohon maaf nih, para laki-laki yang kadang berbaju, bajunya rada pendek, cantum. Belakangnya ini, mohon maaf kan, lemak kalau dia bersempak, masih tertutup dengan sempaknya. Ini kadang tak sempak dulu, mohon maaf. Bicara dengan dikejuan. Mohon maaf. Bahkan apakah ketika langsung terbuka aurat langsung batal seketika? Tidak. Kalau terbuka auratnya tidak lama, maka tidak membatalkan sholat. Tapi kalau lama, bahkan mungkin setiap kita terbuka terus, batal pula sholat. Atau mungkin misalnya kita lagi bersarung ini, sholat di luar, angin kencang, langsung naik sarung ini, terjengok lutut kita, langsung kita tutupi seketika, langsung tidak membatalkan sholat. Tapi kalau kita sengaja ditiup angin supaya dingin, dia ada layang-layang, itu batal sholat. Jadi syarat sahnya sholat itu. Selanjutnya adalah